Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herir. Kan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ani Kristanto disemprot sama umat Islam dari lahir. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Secara hukum, agama apapun orangnya kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan. Tadi malam Gracia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, kita berharap, kita doakan ini menjadi pelajaran bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan. 2, 3. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible terus Bapak ketutin. Itu kapan itu, Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Kok bikin itu karena marah sama Tanpa Iya, Lagi. saya lihat itu mah terlalu mah itu mah videonya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama gak kepake itu. Jadi gini, kita kalau mau adil, ya dua-duanya tahan. Tapi ingat ya, perilakunya dari Agustani kan adalah akibat efek dari perbuatan Tamaragi. Jadi ada sebab akibat gitu loh. Harus dipahami pelakunya. Jadi ada orang yang membalas dendam, ngerti ya? Bisa gini. Misalnya ada orang yang dipukul, dia pukul balik. Yang salah siapa? Yang mukul duluan, itu salah. Mancing orang untuk mukul duluan. Atau ada orang nih yang buat kerusuhan. Dia tahu warga, kayak ada orang yang gebek-gebekin telepon. Ngeng gitu kan. Dia mau nggak mukul itu. Tiba-tiba datang warga mukul. Siapa yang salah? Warga yang mukul? Tidak. Orang yang gebek telepon. Kenapa ada mancing emosi warga? Intinya guys ya, yang salah itu adalah orang yang pertama kali melakukannya. Dalam hal ini Tamaragi. Tamaragi saja dia tahan, apalagi Rustan gitu logikanya. Harusnya Tamaragi yang tahan. Karena dia mulai duluan gitu kan. Sama mancing emosi Agustan gitu. Dan Agustan itu tidak menghina Alkitab. Karena dia tidak mengentuti Alkitabnya. Dia cover doang. Ngerti nggak cover? Cover. Yang bisa diisi apa saja itu. Itu bukan, ingat, cover tuh bukan Alkitabnya ya. Cover bisa gini. Saya punya misalnya ini Quran misalnya ya, misalnya nih buku Quran. Saya masukkan ke dalam kantong. Ini cover nih, kantong plastik. Nah, kalau saya ketutin, itu berarti saya ketutin dalamnya juga. Tapi kalau saya keluarin ini keluarin Qurannya, kantong kosong, saya ketutin, ya berarti saya ketutin cover, kantong kosong. Nggak ngina guys, harus dibedakan gitu loh, ngerti ya? Jadi Anda harus paham antara menghina itu apa gitu. Kalau Anda kentutin cover atau bungkus kosong, itu tidak menghina. Yang menghina kalau ada isinya gitu loh, ya kan? Itu ya. Ya Anda menghina memang, menghina cover atau menghina plastik kosong guys, bukan isinya gitu kan. Ini nggak ada isinya ini, Pak. Iya, ini kalau lama gak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan udah masuk Islam. Coba, mana nih yang kemarin ngomongin soal lakum dinukum waliyadin? Bisa komentar nggak tentang ini? Baca dulu nih. Warga Cilebut Bogor beragama Kristen diduga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri. Begini guys ya, ingat. Perayaan agama itu ada yang misalnya kayak cuma silaturahmi. Ada yang dia tuh perayaan yang betul-betul apa ya? Contoh, kita saja nih, ini di komplek ini ya. Ingat, di komplek kita ini guys ya. Ini mayoritas muslim. Dari 2000 kakak, itu hanya 3 keluarga yang non-muslim, yang Kristen lah kita sebut. 2000 keluarga, hanya 3 keluarga yang Kristen. Itu kita muslim, untuk mengadakan misalnya pengajian, di depan halaman rumah warga, kalau saya nggak salah tuh setiap sebulan 2 kali atau sebulan sekali itu ada di
digilir tadi mana-mana guys, di komplek ini 2000 keluarga ini. Di halamannya itu orang pengajian gitu, ya kan? Juga ada macam-macam, ada yang yasinan dan macam itu nggak bisa sembarangan, izin RT RW, bahkan diundang warga lagi. Ini nggak sembarangan gitu. Apalagi kalau mereka itu minoritas gitu loh. Yang kita aja minoritas, paling kita harusnya bisa tutup mata karena kita semua di sini kita aja kok, yang Kristen cuma 3, tapi tidak. Ini tetap pakai aturan gitu. Intinya ada lagi nih loh. Ibadah itu ada 2 ya. Masa tuh ibadah yang betul-betul bisa berpotensi mengganggu. Kayak pengajian itu mengganggu memang. Karena suaranya cukup keras gitu kan, kadang pakai speaker. Jadi harus, walaupun sebenarnya yang dengar kita-kita juga gitu. Tapi tetap dipakai aturan guys, nggak sembarangan gitu. Jadi kayak mereka juga ibadahnya kayak Natalan pakai nyanyi, ada ceramah yang cukup keras musik warga, itu harus izin warga gitu, izin ke Pak RT juga. Sesimpel itu. Kecuali kalau Natalan biasa kayak di rumahnya pasang pohon Natal, orang silaturahmi, itu nggak masalah. Yang dilarang tuh apa dulu gitu loh, ya kan? Jadi gini loh, nggak boleh menjadikan rumah sebagai tempat ibadah selain keluarga, paham ya? Kalau Natalnya ibadah cuma keluarga aja nggak apa-apa, dan tidak karena gini, kalau kita bisa ibadah sama kita, itu biasanya nggak pakai speaker, atau kita tuh tidak ribut-ribut. Tapi kalau udah ngundang orang di luar pasti ribut. Dalam artian pasti suaranya berisik gitu. Karena rame, biasa pakai speaker gitu kan, atau suaranya cukup keras karena rame yang ibadah gitu. Jadi intinya kalau ibadahnya personal atau yang tidak ada suara yang mengganggu atau apa gitu, itu nggak masalah kalau dilakukan di rumah. Tapi ibadah-ibadah khusus yang memang mengundang orang lain, bukan cuma keluarga inti, atau misalnya ya ibaratnya yang suaranya cukup berisik, itu harus izin warga gitu loh. Itu yang dipahami. Jadi harus bedakan dulu, ini yang ibadah apa yang dimaksud. Tentu yang dilarangnya adalah ibadah yang harusnya dilakukan di gereja gitu guys. Ngerti ya? Kita kalau ada ibadah dilakukan di luar masjid, kita minta izin. Dan harus izin dulu. Kalau mereka masa nggak mau dilakukan seperti itu juga gitu kan, aneh. Padahal mereka harusnya seperti itu karena mereka minoritas. Kalau kita harusnya masa bodoh, tapi tidak. Kita yang taat aturan, mereka tidak. Itu masalahnya guys. Kita aja yang minoritas itu taat aturan, masa mereka tidak gitu kan? Nih, kejadiannya di sini nih, di Kampung Batu Gede nih. Coba lihat. Nih, baca ya. Saling bantah sesama warga Cilebut tidak terhindarkan. Warga yang beragama Kristen merasa tidak diberikan fasilitas oleh kepala desa untuk beribadah. Sementara warga lainnya merasa keberatan. Rumah dijadikan tempat ibadah perayaan Natal. Ya iyalah, ibadah itu kan udah tempatnya, yaitu di tempat ibadah. Gereja, masjid, pura, wihara. Kalau mau ibadah rumah, ibadah yang ibadah untuk di rumah. Ya, ngerti nggak maksudnya? Kayak kita sholat jemaah antara bapak, ibu, anak di rumah. Kalau bisa di masjid bahkan kan, intinya adalah kalau di rumah kayak kita ini guys ya, di komplek kita nih, kalau ada ibadah di rumah kayak pengajian, kayak asinan, itu minta izin dulu ke warga, undang warga, tebusan ke RT, RW, ditebuskan semua guys, surat pemberitahuan gitu kan. Kita tiap kan ada izin gitu, ya kan? Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Mbak ini nggak ngerti apa itu lakum dinukum waliyadin ya. Jadi gini ya, kita itu guys ya, kita tuh jangan samakan semua orang. Ingat, orang tuh punya hak untuk menolak. Yang nggak boleh itu memaksa, ingat ya. Ketika kita memaksakan untuk ibadah yang berpotensi untuk ganggu orang, ya kan ada itu ibadah orang nggak tahu. Contoh, kita sholat di rumah nih, saya sholat di rumah, orang tahu nggak? Orang nggak tahu. Tapi kalau saya ibadahnya pengajian pun orang nggak tahu. Atau saya mengaji tanpa speaker, masa orang ribut. Tapi ketika saya ngaji pakai speaker, apalagi rame-rame, orang tahu semua. Ya, itu harus izin gitu. Harusnya ya. Contoh, ini pelanggan saya yang karaoke nih, malam-malam makan. Yang siang pun ada juga, tapi malam-malam lebih banyak. Ya.
Itu mengganggu loh, saya bikin konten terganggu guys. Saya mungkin mic saya cukup bagus ya. Suara tuh mungkin tidak selalu kedengaran. Kalau pakai HP mungkin kedengaran tuh guys, mengganggu. Tak bisa kena copyright atau mengurangi konsentrasi orang yang dengar video saya gitu kan. Itu harusnya minta izin, tapi tidak. Apalagi yang kayak gituan, yang saya sini minta izin, harusnya lebih minta izin lagi. Ini adalah gini loh. Gunanya adalah kita tuh harus menjaga agar orang tidak terusik gitu. Karena tidak orang tuh sama seleranya, sama kesukaannya, harus ngerti kita. Ya, harus ngerti. Contoh, ada yang suka musik pop, ya jangan putar musik dangdut keras di depan orang itu. Kecuali kalau musik pop itu pun kalau dia suka juga. Kalau tidak ya Anda pakai headset kayak saya. Atau cukup diputar dengan Anda sendiri gitu. Intinya jangan ganggu orang. Itu simple. Agama itu mengajarkan untuk jangan ganggu orang. Jadi lakum dinukum waliyadin juga hubungannya dengan jangan ganggu orang. Jangan hanya taunya lakum dinukum waliyadin aja. Tapi perkara untuk mengganggu orang tidak dimengerti oleh mbak ini gitu. Islam tuh paket lengkap. Ada lakum dinukum waliyadin, ada jangan ngusir orang lain. Atau maksa warga untuk dengarkan ini. Nggak bisa, warga nggak mau dengar. Anda mau maksa warga, maksa orang nggak boleh. Agama itu nggak boleh memaksakan. Saya paksakan nih, saya hobi putar musik. Misalnya, keras-keras. Di tetangga saya itu, saya putar keras-keras. Orang kan mau nggak mau suka-suka terpaksa dengarkan musik saya kan. Padahal dia nggak suka. Boleh nggak? Salah nggak? Salah saya. Kalau saya kan pakai headset atau putar sekedarnya gitu. Itu maksudnya guys. Jadi kalau gitu pakai dalil mbak ini, kalau dia cuma ngerti lagu itu nanti rumahmu, rumahmu, rumahku, rumahku. Artinya bebas. Rumah kita mau ngapain? Nggak begitu juga. Jadi gini ya, saya terangkan ya. Mbak ya, bagi yang muslim lain juga belum paham ya. Mbak ini muslim tapi harus belajar juga gitu. Bukan berarti dia paham juga. Lakum dinukum itu hukumnya sama seperti rumahmu, rumahmu, rumahku, rumahku. Agamamu, 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 agamaku. Diriku, diriku, dirimu, dirimu. Tapi tidak terlepas dengan toleransi. Mentang-mentang agamamu, agamaku lalu bebas. Itu enggak. Ada batasan juga. Mentang-mentang dirimu, diriku bebas. Enggak juga. Mentang-mentang rumahmu, rumahku bebas. Enggak juga. Ada aturannya. Ya ini rumahku. Tapi enggak boleh musik orang lain gitu. Ya ini agamaku, tapi nggak boleh ngusir orang lain. Ngerti nggak? Jadi lakum dinukum jangan dipahami sempit. Agamamu, 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 lu bebas itu enggak gitu. Rumahmu, rumahku, rumahku bebas nggak gitu juga. Kalau gitu jangan-jangan mbak nih nanti kalau gitu pikirannya lama-lama dia di rumahnya bebas ya. Mau berzina kek, dia mau ngapain kek rumah-rumahku gitu kan? Rumahmu ya rumahmu, nggak begitu mbak. Logikanya, ya. Agamamu memang agamamu, agamaku, agamaku, rumahmu, rumahmu, agamamu, apa rumahku, rumahku. Tapi ada tiket aturan bersama. Itu harus pahami gitu loh, ya kan? Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Ya, tempatnya sudah ada mbak, di gereja, bukan di rumah. Kalau mau di rumah silakan, tapi izin warga. Jangan paksa warga untuk ngizinin, jangan, nggak boleh kita maksakan orang untuk izin, nggak boleh. Kalau Anda mau dapat izin gampang, lakukan di komunitas Kristen. Dapat izin, mudah dapat izin gitu kan. Selesai, simple mbak, ya kan? Nggak ribet Islam itu. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Dia nggak ngerti ya. Kalau ada orang mengusik, walaupun cuma 1 menit saja itu udah masalah. Ngerti nggak? Dia nggak ngerti ya. Musik itu bukan ditentukan dari durasi. Tapi dari kualitas. Ngerti nggak? Ada orang yang marah-marah ini. Pada orang yang nggak sebenarnya dimarahin. Mau dia marah-marah sebentar, lama, tetap nggak boleh gitu loh. Ini bukan pada jangka waktunya. Mau 4 jam kek, mau 1 menit kek, mau berapa kek. Nggak boleh ngusik warga lain, itu intinya. Gitu loh. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya, yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu. Maksudnya gini, sah menurut kesepakatan, bukan sah menurut Tuhan. Ngerti nggak?
Sah itu berarti sepakat, warga sah kan Anda dapat izin gitu loh. Kok nggak dapat izin berarti nggak sah, ilegal. Ngerti nggak? Di dunia ini ada legal, ada ilegal. Legal kalau warga setuju. Ilegal kalau warga nggak setuju, selesai. Nah baru keputusan warga itu diteruskan ke tingkat RT, RW, camat, lurah sampai ke negara. Ngerti ya? Jadi kalau Anda mau legal, minta izin warga. Tembus RT, RW, camat, lurah, negara. Itu baru legal. Kalau Anda tidak dapat izin warga, gimana mau dikatakan legal? Ya ilegal namanya, guys. Itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita yang menentukan sah atau tidaknya. Jadi saya objektif ya. Meskipun Mbak ini seorang muslim, dia harus belajar tentang Islam itu apa. Apa itu lakum dinukum waliyadin, ya. Bukan dipahami sempit seperti itu. Oh, dikit-dikit lakum dinukum waliyadin. Ngerti nggak Mbak ini artinya? Agamaku tuh sama dengan kamarmu, kamarku. Mentang-mentang punya kamar masing-masing nggak boleh ngusik orang di kamar lain gitu, guys. Itu loh pikirnya. Kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuman Allah, Pak. Cuman Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Jadi Mbak ini maaf gitu ya. Kita nggak melihat orang di penampilan gitu. Mbak ini, saya tidak menyalahkan jilbabnya. Dia sudah bagus. Bagus Mbak ini berjilbab. Bagus, saya dukung ya. Bagus ini. Dia sudah menerapkan syariat berjilbab. Tapi tolong ya, diperbaiki sisi buruknya, yaitu nggak ngerti tentang apa itu lakum dinukum waliyadin. Lalu bikin konten pula. Belajar Mbak, belajar dulu ya. Apa itu lakum dinukum waliyadin. Jangan diartikan sempit. Kalau gitu orang bebas dong. Nggak gitu. Kita tuh nggak boleh terlalu bebas. Ada aturannya gitu kan. Kayak kita misalnya di negara Islam yang menegakkan khilafah ya, syariat. Itu nggak bisa bebas. Orang Kristen non Muslim itu harus bayar jizyah, kita bayar zakat. Nggak bisa kita tuh nolak. Itu udah aturan gitu kan. Jadi nggak ada kebebasan mutlak tuh nggak ada. Tuhan itu memberikan kita tuh bukan kebebasan, tapi aturan. Nah kita bebas milih. Yang di bebas milih itu ada konsekuensinya loh. Jadi memang ada bebas pilihan, tapi konsekuensinya ada. Sama kita di, Anda bebas, rumahmu, tapi ada konsekuensinya. Kalau ada langgar, warga demo, kan itu ilegal, selesai perkara gitu kan. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen, misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid. Bisa. Ya, Mbak kan sholat nggak teriak-teriak kayak mereka, nggak pakai speaker kan. Jadi Mbak ini nggak bisa bedakan mana ibadah yang musik, mana yang tidak. Kita sholat nggak pakai speaker. Kita ngaji di rumah itu keluarga nggak pakai speaker. Keluarga nggak terganggu. Mereka ibadah Natalan itu pakai speaker atau minimal rame-rame, suaranya kedengaran kemana-mana. Itu masalahnya Mbak. Mbak ini membandingkan sesuatu yang tidak equal, itu masalahnya. Kayak ada orang naik motor dengan orang sendiri dengan orang konvoy. Ya beda dong. Masa orang konvoy rame-rame, geber-geber motor suara berisik, sama kan orang yang jalan motor pelan-pelan sendiri, 2 orang, 3 orang yang motornya nggak berisik, masa bersamakan? Ya nggak bisa dong, ya kan? Bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah. Entah kemana lah Mbak nih, nggak ngerti kita guys ya kan? Tahlilan, syukuran, akikahan. Jadi saya tuh objektif ya. Mau muslim kayak mau non muslim kayak, kalau dia salah ya salah saja gitu. Ya. Bukan berarti muslim benar, bukan. Makanya kita harus belajar bedakan antara muslim dengan Islam, beda. Muslim itu belum tentu ikut atau ngerti Islam. Ya, ingat, Islam adalah absolut, muslim tidak absolut. Islam nggak mungkin salah, muslim bisa salah, guys. Contohnya Mbak ini gitu kan. Maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka, ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Gampang. Kita tinggal cari tempat yang kita mayoritas. Atau kita minta izin sampai dapat. Selesai sudah.
Enggak, Islam tuh tidak pernah memaksakan diri. Contoh di Bali tuh, kita bangun masjid 20 tahun enggak apa izin ya kita nggak bangun. Simpel. Nggak ada kita maksa-maksa, oh kita bakar ini nggak ada. Mbak ini harus ngerti ya, Mbak ini kurang piknik ya guys, ya. Dia kurang keluar rumah mungkin. Ya maklum lah, memang kita Islam tuh makanya guys nggak mesti keluar rumah juga. Baca-baca kan dia tahu harusnya. Ada kejadian kayak di Bali misalnya, 20 tahun bangun masjid nggak ada izin ya kita nggak isi izin. Harusnya tahu itu dia. Tapi itulah di rumah Mbak bagus di rumah. Saya akui bagus di rumah. Kalau Mbak memang di rumah ya, kalau memang Mbak orang rumahan, karena cewek itu memangnya wah, apalagi yang sudah bersuami itu harus di rumah saja. Bagus, saya dukung itu. Baik, akhlak bagus itu. Tapi bukan berarti di rumah tuh nggak baca-baca, nggak nonton, nggak nambah ilmu gitu kan. Sehingga nggak tahu mungkin kejadian di luar sana gitu kan. Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Mereka ganggu duluan. Ingat ya, Anda nggak ngerti bahwa Anda nggak merasa terganggu. Nggak semua orang bisa begitu loh guys ya. Ada orang yang tingkat musiknya tinggi dan yang rendah. Contoh, orang sensitif. Ini udah tahu orang nih, contoh gini ya. Kita kan kita kasih analogi sederhana, bercanda. Kalau ada orang bercandain marah, ya jangan bercandain. Meskipun itu bercanda. Kalau ada orang yang bercandain dia marah, silakan bercandain. Jadi jangan disamakan semua orang gitu. Saya tanya sekarang, boleh nggak bercandain orang yang nggak mau bercanda? Nggak boleh. Boleh nggak bercandain orang yang mau bercanda? Boleh, silakan. Jadi tergantung orangnya. Terusik apa tidak? Nggak bisa samakan. Kalau orangnya kayak Anda nggak terusik ya silakan. Keras-keraslah di depan Mbak ini ngomong. Jadi Mbak ini ya, kalau memang dia nggak terganggu, ya silakan. Anda tahu rumah Mbak ini ya, ada orang Kristen ibadah saya di depan rumah Mbak ini. Putar itu speaker. Sewa rumah ya, saran saya pada teman-teman Kristen ya, atau teman-teman lain yang ibadahnya pakai speaker yang keras-keras itu undang orang ramai, ibadahnya sebelah rumah Mbak ini. Dia nggak merasa terganggu kok. Nggak semua orang kayak Mbak ini gitu loh, ya kan? Makanya kita nggak bisa nyalakan orang, guys. Ya, orang itu punya level keterusikan masing-masing. Nggak bisa kita salahkan, karena orang tuh punya kesukaan masing-masing, punya visi masing-masing. Nggak bisa kita samakan semuanya. Yang penting adalah kita tuh harus lihat orang. Ini orang bisa nggak, boleh nggak gitu. Jangan kita sembarangan gitu. Mentang-mentang rumah kita, nggak gitu juga gitu logikanya. Ayo generasi milenials, Gen Z, dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, tapi itu stop, nggak gitu. Lakum dinukum waliyadin, tapi jangan lupa ya, jangan ngusik orang. Nggak cukup hanya lakum dinukum waliyadin, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah insiden tindakan intimidasi upaya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang sedang merayakan Natal. Kronologisnya adalah perayaan Natalnya dilaksanakan di rumah orang yang merayakan tersebut. Namun ada beberapa warga yang tidak terima dan berusaha membubarkan. Walaupun pihak kepolisian melalui Pak Kapolres sudah mengklarifikasi bahwa ibadah Natalnya berjalan lancar dan dikawal sampai selesai. Tapi bukan itu poinnya. Yang mau harusnya Pak Polisi ngawal ibadah Natal itu di gereja, bukan di rumah. Ya. Arahkan tuh warga. Kalau mau ibadah Natal yang kira-kira mengundang orang rame, yang berpartisipasi warga dengan suaranya yang kemana-mana, ya adakan di gereja. Nah itu tempatnya. Kalau tidak, ngapain dibangun gereja? Fungsi dibangunnya tempat ibadah lah untuk ibadah yang kira-kira mengusir orang lain gitu guys. Kalau Anda mau rumah ibadah silakan, tapi lihat pilih-pilih ibadahnya. Jangan ibadah kira-kira musik gitu. Atau kecilkan suaranya. Bisa. Contoh, kayak orang mau konser. Ya di tempat panggung konser, jangan konser di rumah. Sama. Ibadah di tempat ibadah, jangan di rumah. Kalau Anda paksa konser di rumah, ya jangan pakai speaker. Atau jangan undang orang. Cukup Anda saja kayak saya nih misalnya. Saya nyanyi pakai headset. Ya orang nggak dengar, saya sendiri dengar gitu. Konser juga namanya kan, tapi konser yang nggak ngusik orang. Jadi ibadah juga boleh di rumah, tapi jangan yang ngusik orang. Suaranya tidak kemana-mana dan tidak mengundang orang yang rame gitu. Itu kuncinya guys, ya kan? Ini sebenarnya simpel sekali hidup ini gitu.
ibadah tuh jangan semuanya jangan sesuka hati. Kalau Anda kira-kira mengusir orang yang rame, yang suara cukup mengganggu, ya ibadahlah di tempatnya, gereja, masjid. Kalau ibadah Anda tenang saja, nggak mengundang orang, nggak berisik, ya di rumah silakan gitu. Nah, kalau ada orang yang ganggu orang ibadah di rumah yang tenang, nggak rame-rame, nggak suaranya mengusik, itu baru saya nggak setuju. Tapi kalau gini saya mau bilang apa? Kita nggak mungkin maksa orang kan, nggak mungkin maksa warga untuk memaksakan boleh. Enggak, ya orang nggak boleh bilang apa ya. Tapi kan tidak salah juga gitu. Karena mereka merasa terganggu gitu kan. Itu masalah. Karena bukan berarti kita tuh agama tuh buat terganggu. Orang tuh punya preferensi masing-masing. Ada yang sukanya lagu pop, ada yang sukanya lagu roncong, ada yang suka dangdut, ada yang suka Islam, ada yang suka Kristen, beda-beda. Jangan dipaksa orang yang suka Islam, suka Kristen juga, nggak bisa gitu. Orang suka pop, suka roncong juga nggak bisa gitu, guys. Dia bikinnya kan. Bahkan yang sama pun nggak bisa juga dipaksakan. Gitu loh, dia bikinnya kan. Saya tekankan berarti terbukti, berarti nyata bahwa di Kabupaten Bogor angka intoleransi masih sangat tinggi. Kenapa? Karena di video, nanti saya upload videonya, si bapak-bapak yang ikut dalam upaya pembubaran ibadah Natal di rumah seorang tersebut, itu mengatakan bahwasanya ibadah yang sahnya orang Kristen ya di gereja. Kalau nggak di gereja berarti nggak sah. Pertanyaan saya, sejak kapan Islam ini? Gini, mungkin bapak ini maksudnya, saya bilang bapak ini ya, mungkin maksudnya gini, sah dalam artian tidak ganggu warga, yang legal, yang dapat izin warga, itu maksudnya. Jadi tidak sahnya berhubungan dengan ilegal, guys. Sesuatu yang dapat izin warga itu namanya ilegal. Kalau ini legal, sah, warga setuju. Itu aja poinnya gitu kan. Simple. Ini mempelajari sah dan tidak sahnya ibadah orang yang memiliki agama lain di luar Islam. Ini sudah bentuk daripada pelencengan terhadap nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kembali, saya sebutkan sebuah historis. Saya sebutkan sebuah dalil. Bahwasanya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-muslim memakai Masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini orang Kristen ya. Ya, dapat izinnya nggak apa-apa. Nabi yang mengizinkan. Tentu kalau Nabi izinkan orang ikut. Ini tidak ada Nabi yang izinkan, guys. Ngerti nggak? Jangan mentang-mentang Nabi mengizinkan itu lalu Nabi ganti, nggak bisa begitu. Waktu itu Nabi mengizinkan. Sekarang ada Nabi ngizinin nggak? Kan nggak ada, guys. Jadi dia harus tahu konteksnya. Ngerti ya? Dia pikirnya gitu. Jadi yang mentang-mentang Nabi mengizinkan waktu itu berarti zaman ini Nabi mengizinkan juga. Bisa jadi waktu itu belum ada tempat ibadah mereka. Maka dikasih pinjam Masjid Nabawi. Dan waktu itu mungkin ya mereka tuh adalah masih murni ajaran Musa atau Isa. Pengikut Musa Isa yang sejati. Mungkin mereka tuh belum mau ikutin Muhammad, tapi mereka tetaplah bukan orang kafir. Karena mereka tetap beriman kepada Allah, guys. Gitu. Lihat dulu konteksnya gitu. Kalau mereka betul-betul kafir baru. Gini ya. Anda harus bedakan ya. Contoh, Nabi Muhammad katanya kan membolehkan orang kebaktian di Masjid Nabawi. Kalau itu Anda pakai standar, saya katakan bagaimana kalau Nabi Muhammad itu bahkan menghancurkan atau membuang semua berhala-berhala atau tidak membolehkan orang-orang kafir Quraisy untuk beribadah menyembah Tuhan mereka di Ka'bah. Bagaimana? Artinya kan ada dua hal yang Nabi lakukan bertolak belakang. Artinya yang Nabi lakukan itu mengizinkan itu karena mereka adalah tentu masih pengikut yang asli, yang masih mengikuti ajaran Isa atau Musa, guys. Ya mungkin mereka belum beriman kepada Muhammad, ya masalah, mungkin belum dapat hidayah, minimal dia beribadah kepada Tuhan yang sama. Yang penting itu dulu. Tuhannya sama tidak yang ibadah. Itu yang penting. Ya, guys. Jadi harus mengerti ya poin ini. Jadi jangan berpikir sempit deh. Lakum nikum waliyadin tapi nggak tahu maksudnya. Nabi Muhammad kenapa membolehkan orang misalnya ibadah kebaktian di Masjid Nabawi atau konteksnya. Itu nggak boleh. Anda harus lihat. Anda harus punya pandangan kacamata helikopter gitu. Jangan melihat isu sempit, enggak. Lihat secara kontekstual, lihat secara luas. Jangan hanya berpikir sempit seperti kata dalam tempurung gitu kan. Atau orang Katolik, saya nggak tahu ini perayaan Natalnya. Dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak minta sumbangsi, dan dia tidak minta untuk
di apa ya, untuk minta bantuan lah dari warga sekitar. Iya, tapi kan ada suara yang timbulkan, ada keramaian yang timbulkan. Itu intinya gitu. Ngerti nggak? Efek yang timbulkannya tuh berpotensi ngusik warga nggak? Kalau warga diam berarti nggak mengusik, berarti warganya fine-fine saja. Kalau warga terusik ya harus dimengerti gitu loh. Ya. Makanya kalau mau ibadah aman, tengok warga sekitar. Kita juga begitu. Kita saja yang udah tahu warga sekitar itu muslim semua, kita masih pakai izin kok. Kita tahu aturan, guys. Biasanya hidup tuh pakai aturan, simple gitu loh. Masa Anda mau hidup tanpa aturan gitu kan? Bebas-bebasnya nggak begitu juga, guys. Tapi Kita harus menghargai hak dan perasaan orang lain. Jangan egois gitu kan intinya. Harus lihat kepentingan orang banyak, bukan orang yang sedikit. Anda memang kepentingan mau ibadah, tapi lihat yang lebih banyak gitu. Ibadah Anda tuh musik mereka apa tidak gitu. Jangan karena Anda ibadah lalu mereka merasa terusik. Yang terusik lebih banyak itu nggak boleh gitu, ya kan. Jadi tinggal dua caranya. Anda pindah ibadah ke gereja atau Anda buat supaya ibadah itu nggak ngusik. Di rumah silakan gitu. Yang nggak boleh kalau sudah di rumah Anda buat ibadah nggak ngusik warga dengan suara yang tidak begitu besar, dengan orang yang tidak cukup ramai, ada yang terganggu, itu baru kita bisa salahkan. Itu saya orang pertama akan maju untuk mendukung Anda. Tapi kalau Anda yang justru ngusik warga, ya saya akan orang pertama yang justru, orang pertama juga, justru saya akan mendukung orang-orang yang merasa terganggu itu, guys. Karena itu adalah wajar gitu, alamiah. Nggak semua orang tuh bisa dipaksakan untuk mau nerima atau suka sesuatu yang bertentangan dengan prinsip mereka, nggak bisa, guys. kok dibubarkan, tapi kok diintimidasi? Ada apa gitu loh? Kita ini berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pondasi kita bersatu sesama umat manusia di Indonesia. Iya, Bhinneka Tunggal Ika pun. Jadi ada orang nggak ngerti lakum dinukum waliyadin. Ada orang gini juga nggak ngerti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tapi tetap satu. Maksudnya adalah nggak boleh kita tuh mengusik juga. Oh, orang Batak punya ritual atau tuh gini ya. Di Dayak itu ada loh yang ritualnya itu misalnya kapak terbang, ya, mohon maaf ya. Atau dia ritual perang dengan ya macam-macam lah, potong leher orang. Nah, itu nggak semua orang setuju, bahkan sama Dayak pun nggak setuju, sama Dayak Kalimantan Tengah. Nah, apakah itu bebas? Nggak bebas. Mereka boleh pakai ritual itu, tapi tolong jangan di luar suku mereka. Kalau mau potong kepala ya potong kepala suku mereka sendiri gitu loh. Itu logikanya guys gitu loh. Kalau berarti Bhinneka Tunggal Ika bebas, orang Dayak boleh potong kepala orang sembarangan. Nggak bisa gitu logikanya gitu kan. Intinya adalah tetap semuanya dalam koridor toleransi, dalam koridor tidak mengganggu orang. Itu poinnya guys. Tidak mengganggu orang ya, itu poinnya. Indonesia. Agama boleh beda, tapi jangan kemudian kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita ini merasa paling superior dengan agama kita. Itu nggak ada hubungannya. Ketika orang merasa terusik dengan ibadah agama lain yang lingkungan keramaian, berisik, itu nggak ada hubungan dengan kita merasa superior, nggak ada hubungannya. Sama kayak ada orang yang terusik dengan orang mutar lagu dangdut atau keroncong, ya dia sukanya pop. Yang orang tuh ngundang orang rame, berisik lagi. Nggak ada hubungan dengan dia merasa bahwa popnya superior, nggak ada hubungan. Orang terusik dia harus bedakan dengan orang yang merasa dia superior guys, atau apa yang disukainya superior, beda gitu kan. Karena hari ini kita sedang berada dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi. Di toleransi itu ada batasnya. Ketika Anda mengusik orang lain, berarti ada intoleran. Ngerti ya? Jadi sebelum orang ini mengusik orang sedang ibadah, sejatinya orang beribadah itu yang sedang mengusik duluan orang yang tidak beribadah ini. Jangan dibalik, siapa yang duluan gitu. Buktinya apa mereka terusik? Mereka datang demo, itu bukti mereka terusik. Kalau tidak mungkin mereka nggak demo gitu kan. Dan kan kuncinya adalah rame tidak ibadahnya, berisik apa tidak. Kalau ada ibadah nggak rame, nggak berisik, ada yang ngusik, itu saya nggak setuju. Tapi kalau ada ibadahnya berisik, undang orang rame, ya wajar ada yang terganggu gitu kan. Orang nggak bisa dipaksakan semua guys, ya kan. Harus mengerti dengan orang lain. Nggak bisa kita tuh, oh lakum dinukum waliyadin suka kita gitu, nggak bisa gitu. Ya. Dan keberagaman. Jadi teman-teman, saya mau katakan kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama walaupun agama kita berbeda. Terima kasih.
Masalahnya, mereka tidak mengakui Tuhan yang sama itu. Mereka mengakui bahwa Tuhannya beda. Itu masalahnya, guys. Kita menciptakan oleh Tuhan yang sama, tapi mereka tidak mengakui itu. Itu masalahnya, ya kan? Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya negara Indonesia ini negara bertoleransi, ya. Tetapi dengan adanya video yang beredar ini, yang viral ini, saya jadi tahu bahwa Indonesia ini belum bertoleransi. Ada salah satu warga atau masyarakat yang non-muslim merayakan hari kemenangan mereka seperti kita lah lebaran gitu. Di saat sedang beribadah disamperin bapak-bapak diajak ribut. Beda. Kita lebaran nggak begitu. Dan kita lebaran tuh pakai izin, guys ya. Jangan salah itu. Dan kita pun di sini minoritas. Otomatis nggak perlu pun minta izin, sudah pasti warga izin. Mau mayoritas kok gitu kan. Makanya Anda harus ngerti lah. Simple sebenarnya, guys ya. Tinggal minta izin warga apa susahnya gitu ya kan. Untuk ibadah-ibadah yang berisik atau rame-rame itu minta izin warga. Kecuali Anda ibadahnya tenang, kayak sholat 5 waktu, ngaji di rumah, itu nggak perlu minta izin warga gitu kan. Tapi kayak komplek kita nih, pengajian, yasinan, di depan rumah, itu minta izin juga meskipun yang sekitarnya muslim semua, guys. Maksudnya apa ini, Pak? Toleransinya di mana? Gitu loh. Indonesia ini nggak cuma buat satu keyakinan. Jadi toleransi itu adalah kita tidak boleh ngusik orang lain dan kita pun nggak mau diusik. Selesai sudah. Jadi kuncinya adalah jangan hanya Anda nggak mau diusik, Anda juga nggak boleh ngusik orang lain. Contoh, saya nggak mau diusik ketika saya pengen dengar lagu pop misalnya, atau saya pengen main game nggak pengen diusik, atau ketika saya sholat atau ngaji nggak mau diusik. Tapi jangan saya nggak usik orang. Misalnya saya main gamenya keras-keras, pakai speaker, dadu dengar rumah tangga, atau saya putar musik kencang-kencang. Artinya saya memang nggak pengen diusik, tapi saya ngusik warga. Mana bisa? Oh, Anda tidak mau diusik, jangan usik warga. Sama-sama, itu toleransi. Bagi orang ini, ya, toleransi adalah kita nggak mau diusik, tapi kita ngusik warga boleh. Itu nggak boleh. Bukan begitu logikanya. Logika toleransi adalah kita nggak mau diusik dan jangan ngusik orang. Mengundang keramaian dan berisik itu adalah potensi mengusik. Karena nggak semua orang itu yang bisa nerima, guys. Nggak semua orang gitu. Orang nggak bisa dipaksakan logikanya kan. Jadi masnya harus tahu apa itu toleransi. Toleransi itu bukan hanya kita jangan usik kita gitu, bukan. Ada tambahannya. Jangan usik kita, tapi kita juga jangan usik orang lain. Itu poinnya, guys. Gitu loh. Jadi kalau bapak-bapak nggak suka sama agama mereka atau apa yang mereka anut, minimal hargai lah. Gini, kalau mereka tidak berisik atau mengundang keramaian, ya, itu tidak masalah. Intinya adalah karena mengganggunya itu, guys. Bukan masalah suka nggak suka lagi, ngerti nggak? Kalau nggak suka sama agamanya, orang ini tentu bukan hanya melakukan sebatas itu. Dia akan buang semua kitabnya. Pokoknya apapun itu, label-label Kristen pun akan dia cari gitu. Tapi kan tidak. Ini bukan masalah suka apa tidak beragama ya, tapi udah taraf polisi ganggu apa tidak, guys. Itu loh gue pikirnya. Ya, toh mereka melakukan ini setahun sekalipun gitu loh. Seperti kita, Idul Adha, Idul Fitri. Jadi ini bukan masalah momen mau setahun sekali kek, mau 10 tahun sekali kek, mau 4 jam kek, bukan itu. Mengganggu ya mengganggu saja. Anda berzina di rumah Anda misalnya. Tahun sekali. Apa karena setahun sekali boleh? Kan nggak gitu. Anda mau putar musik keroncong, orang tetangga sebelah terganggu, setahun sekali. Ingat, nggak boleh. Jadi nggak boleh itu, atau musik itu, nggak nengok waktunya berapa tahun sekali, atau jangka waktunya 4 jam sekali, nggak gitu patokannya. Tapi patokannya pada poinnya itu terganggu apa tidak warga sekitar gitu kan. Kadang-kadang sholat idnya di luar, di lapangan, di tanah kosong. Ya sama seperti mereka. Itu minta izin ya. Anda lihat ya, ketika ada sholat id di lapangan itu pakai surat loh, tembus kemana-mana, pengumuman lagi, izin guys, nggak sembarangan. Mereka tidak pakai izin. Izin yang pertama adalah izin warga, jangan lompat ya, jangan langsung izin RT, RW atau camat, izin warga dulu. Warga setuju baru lompat ke RT, RW. Mereka tidak, mereka langsung lompat RT, RW. RT, RW setuju lah ya, warga nggak setuju, kacau. Pegang warga dulu, ya, baru pegang RT, RW. Karena RT, RW adalah
wakil warga yang berkuasa gitu kan. Biarkan beribadah. Masalah keterima atau enggak itu urusan mereka, Pak, sama Tuhan mereka. Iya, kita bukannya melarang orang ibadah gitu loh. Tapi caranya, ya, percuma ada masjid, cuma ada gereja, ya. Kan itu dibuat untuk orang tidak terganggu. Orang ngerti, itu memang tempatnya gitu kan. Ini dilakukan di luar tempatnya gitu loh. Sama kayak orang gini ya. Ya tadilah gampang. Tempat karaoke, kita nggak usah ngomong agama ya, tempat karaoke. Di rumah saya ada dibangun tempat karaoke misalnya. Memang tempat karaoke. Memang itu namanya tempat karaoke, happy family. Lalu saya dengar suara berisik, teng 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 gitu kan. Saya bilang, ya udahlah mau gimana lagi, memang tempat karaoke. Tapi coba di rumah tetangga, oh kita nggak bisa terima. Tapi untung saya sabar guys. Saya terpaksa menerima walaupun saya sebenarnya nggak terima. Karena saya ribut aja intinya gitu kan. Tapi hati saya menolak guys. Ini kok Anda mengganggu. Saya bikin konten suara kedengaran. Untung aja mic saya lumayan. Kalau saya pakai HP kayak biasa itu masih tembus suaranya. Jadi tempat yang sudah biasa, legal, tempatnya nggak masalah. Anda mau jungkir balik ke gereja silakan. Tapi ini di rumah harus di setelnya tuh jangan sama kayak contoh kayak boleh karaoke di rumah boleh. Karaoke nggak mesti di tempat karaoke, tapi jangan samakan dengan tempat karaoke. Tempat karaoke oke, pakai speaker gede, ada teriak-teriak. Di rumah jangan samakan. Anda tetap boleh karaoke, tapi dengan suara yang pelan. Tidak mengundang orang rame-rame. Jangan samakan kayak tempat karaoke gitu. Intinya begitu saja, guys. Kecuali warga nggak terganggu. Silakan Anda teruskan. Berarti warganya sama-sama suka mungkin kan. Tapi kalau nggak terganggu ya teruskan, guys. Simple itu. Hidup masyarakat itu simple itu. Orang terganggu hentikan. Selesai. Gitu. Kalau memang logis ya hentikan. Kalau nggak logis baru kita protes. Kita bilang, saya kok di rumah sholat nggak berisik, nggak ngundang orang, kok ada usir lah. Itu baru masalah. Tapi kok kita ngundang orang rame-rame, pengajian pakai speaker, orang demo kita pulang nggak terima, nggak bisa begitu. Kita harusnya terima. Oh maaf Pak ya, kita sudah mengganggu musik warga. Oke Pak, kita bolehkan ibadah ya Pak ya, tapi suara kita kecilkan. Kita tidak undang orang deh. Orang ini semua kita sebulan ibadah masing-masing. Selesai habis perkara. Warga pun pasti terima. Jadi kalau warga udah begitu kesepakatan terima, berarti memang warganya yang error. Nah itu bisa ada masalahkan gitu kan. Malu ngelihatnya, bener dah. Saya orang muslim tapi saya malu ngelihatnya. Nggak ada toleransi sama sekali gitu loh. Toh mereka itu beribadah Pak, bukan ngebom rumah warga. Kebangetan itu Bapak ini. Ya, bikin malu. Bener-bener dah. Ini maaf ya, ini banci tuh gimana guys. Mas ini, aduh, jiwa kelakaian saya keluar gitu loh. Ini orang kok begini gitu kan. Udah lah, kita mau bahas itu. Mau dia banci, mau bencong, apa kayak yang penting intinya adalah Masnya harus ngerti bahwa Bhinneka Tunggal Ika jangan diartikan seperti itu. Mbak tadi juga harus ngerti bahwa lakum minkum walidin jangan diartikan seperti itu. Ya, enggak itu pengertian lakum minkum walidin dan Bhinneka Tunggal Ika itu pengertiannya luas gitu. Harus sambungkan lagi dihubungkan dengan yang lain juga gitu. Jangan potong itu aja, habis itu langsung komentar jangan. Kayak saya nih, ya harus luas kita berpandangan, jangan sempit seperti kata Orlando Purung. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.